warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada siang hari ini dari Jumat di tanggal 27 bulan Zulqa'dah tahun 1444 Miladiah atau Hijrah. Mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari raya pekanan ini, yaitu hari Jumat yang mulia, bisa memanfaatkan waktu kita menambah amalia yang sholih yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan kenikmatan iman, Islam dan Islam yang masih ada dalam diri kita masing-masing, juga kesempurnaan nikmat jasmani dan rohani, bisa kita manfaatkan semua kenikmatan itu untuk dalam rangka menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian, melanjutkan edisi pembahasan yang sebelumnya, yaitu di bekal Nabi bagi para penuntut ilmu bagian akhir. Kita masuki bagian yang kelima insyaallah pada kesempatan kali ini, yaitu bagian kelima atau penutup dari pembahasan bekal menuntut ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruang prioritas. Lihat umat dalam menuntut ilmu kini mulai terasa semakin meningkat, tidak dalam arti keramaian namun lebih pada peningkatan kualitas pengetahuan. Umat sudah mulai ingin memperbaiki diri, belajar pada yang menggetarkan jiwa, bukan yang menghadirkan tawa semata atau candaan semata yang kosong hampa akan makna pengetahuan. Mencari ustadz yang benar atau guru yang benar, kiai yang benar, bukan sekedar terkenal saja, tetapi keilmuannya tidak diragukan lagi. Namun demikian, geliat ini sependek pengamatan kami pribadi, belum diiringi dengan visi belajar yang matang, khususnya pengetahuan tentang prioritas ilmu yang akan dipelajari. Seringkali kami mendapati penuntut ilmu yang begitu semangat mengaji, menghadiri hampir seluruh sesi ta'lim yang tersaji. Itu sungguh luar biasa, sekalipun secara teoritis sangat di luar kebiasaan. Seperti telah diuraikan dalam pembahasan video sebelumnya, bahwa penuntut ilmu layaknya menikmati satu hidangan yang tersaji. Ada tahapan dan hamparan menu yang siap disaji, atau yang tersaji kita bisa memilih menu-menu tersebut. Sebagaimana kita mengkonsumsi makanan, terutama nasi, pasti akan lebih nikmat ketika dibarengi dengan lauk pauk yang beberapa varian. Tidak monoton hanya nasi dan lauk-lauk itu saja. Seperti itulah ilmu pengetahuan yang sedang kita akan pelajari, yang akan kita tuntut. Menu itu tidak menyebabkan kita menjadi bosan ketika ada variasi dalam menu yang dihidangkan yang akan kita cicipi atau kita pelajari. Dari pembukaan yang paling ringan, menu utama yang menggetarkan atau mengentaskan angan bagi para penuntut ilmu pengetahuan, hingga saja penutup yang menggoda lengan kita untuk mencicipi hidangan pengetahuan tersebut, Anda atau kita semua harus menikmati setiap prosesnya. Demikian menu pengetahuan yang juga rapi tersaji, sulit bagi kita semua atau bagi Anda menikmati menu utama sementara sajian pembuka belum sempat dicoba. Apalagi ingin langsung menikmati menu penutup sedang yang lain masih tertutup. Ini hanya akan melahirkan ketimpangan, lompatan pengetahuan, bahkan berpotensi menghadirkan kekacauan yang paling dikhawatirkan. Sikap saling mencela, merasa paling pintar, termasuk menyalahkan para pengajar. Sungguh satu musibah dalam dunia pengetahuan, dalam thalabul ilmi atau dalam pengajaran, ta'lim pengetahuan. Bagaimana seorang pemula dapat mencela guru yang mengajar dirinya, padahal gurunya jauh lebih paham akan adab dan ilmu pengetahuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini satu kemirisan yang sangat terlalu. Karena itu kami mengkhususkan bagian ini sebagai ruang prioritas bagian akhir, menyajikan aneka menu pengetahuan sebagai acuan dalam menggali tuntunan Islam. Kami juga menghadirkan jenis-jenis judul-judul kitab dan demi menguatkan referensi sekaligus memudahkan pembaca untuk memilikinya jika pembaca belum memiliki referensi kitab-kitab yang akan disebutkan nanti. Berikut kami tampilkan beberapa yang utama. Yang pertama, bekal Nabi bagi para penuntut yang prioritas adalah Al-Quran Al-Karim atau Al-Quran Al-Karim. Sajian awal penuntut ilmu mesti dimulai dengan menu pembuka ini. Ulama dahulu hingga kini menjadikan Al-Quran sebagai prioritas kajian sebelum mempelajari disiplin lainnya. Anda mesti berupaya, saya semua juga berupaya menghadirkan Al-Quran dalam setiap lini kehidupan yang dijalani. Terdapat 3 cara utama untuk berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Pertama, qiraa'ah atau qiraa'atun,
yaitu berinteraksi yang terfokus pada pembacaan, tidak menyertakan makna dan terjemahan. Ilmu khusus yang mempelajari qiraah disebut dengan ilmu tajwid. Ilmu ini penting dipelajari demi melahirkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Saya mendengar beberapa kali pasien pribadi kami yang menyampaikan kepada kami dalam pengobatan Atibun Nabawi menyatakan bahwasanya tajwid itu hanyalah lagu saja, tidak dipentingkan. Maka ketika saya menyimak bacaan orang yang berkata demikian itu wajar. Ketika membaca ikhfa, idgham itu tidak kena, dan idgham bila guna juga tidak kena. Maka sudah sangat dipahami ketika orang mengatakan tajwid adalah ilmu yang biasa standar, atau mengatakan tajwid hanya lagu, bukan ilmu yang sangat penting dalam qiraah khususnya membaca Al-Quran, maka orang itu pasti tidak memahami kaidah tajwid itu sendiri. Ilmu tajwid ini penting dipelajari demi melahirkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Di antara karya penting ulama terkait materi ini ialah kitab Fathul Murid fi ilmi tajwid karya Abdul Hamid Yusuf Mansur dan kitab Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari karya Syekh Abdul Fattah Asy-Syajid Ajami Al-Marshabi. Yang kedua, bagian yang kedua, tilawah, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran yang menyertakan makna dan terjemahan serta pemahaman yang terdalam. Terkadang tilawah dalam era kekinian dimaknai pula sebagai dengan bacaan Al-Quran yang berirama, khusus qiraah mujawwadah, qiraah yang menggunakan tajwid. Sering kita juga menggunakan istilah perlombaan yaitu musabaqat tilawatil Quran. Sebenarnya tilawah ini adalah menyertakan pemahaman. Maka dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, utslu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah, pelajarilah, pahamilah kitab yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wa aqimis shalah, baru kita diperintahkan untuk salat. Namun pada pembahasan kali ini saya tidak akan membahas tentang salatnya karena sudah dibahas beberapa video yang telah kami sajikan dalam tayangan di channel kami pribadi di YouTube. Yaitu makan masuk ilmu yang ketiga, yaitu hibz atau hibzu, yaitu interaksi dengan Al-Quran melakukan melalui hafalan yang sempurna. 30 juz, 144 surah. Ini adalah hal terpenting bagi para penuntut ilmu demi memperkuat hujjah saat menarik kesimpulan hukum atau menghadirkannya sebagai petunjuk berkehidupan. Di antara karya penting ulama terkait materi ini ialah kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang sering kami singgung ketika menyampaikan video atau materi kajian di YouTube channel pribadi kami. Karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, kitab Al-Qawaid Az-Zahabiyah fi Hifzil Quran karya Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq, dan kitab Aunur Rahman fi Hifzil Quran karya Syekh Abu Zar Al-Qalmuni. Itulah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini, yaitu bagian ilmu pengetahuan yang pertama yang bisa kita ambil manfaatnya, mulai dari qiraah, membaca, tilawah hingga kepada hifz, menghafal Al-Quran. Itu modal utama bagi para penuntut ilmu, dan yang akan menjadi pengajar ilmu pengetahuan sendiri harus menguasai ilmu tersebut secara matang dengan guru-guru yang bersanad tentunya. Kadang juga ada guru yang kemampuannya sudah sama seperti guru yang bersanad, cuman beliau belum mampu mengambil sanad, maka guru yang dibagi itu adalah prioritas nomor 2 yang bisa kita ambil keilmuannya. Insyaallah akan kita sambung pembahasan pada bagian kedua atau ilmu yang kedua yang disiapkan prioritas bagi para penuntut ilmu pengetahuan, yaitu ulumul Al-Quran, yaitu ulumul Quran atau ilmu tentang Al-Quran dan segala pernak-pernik ragam ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Insyaallah akan kita bahas pada pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.